itulah ajaran terakhir yang harus kita anut dan juga kita amalkan. Nah, kalau masih menganggap bahwa agama-agama sebelumnya suatu kebenaran, apa bedanya jadinya dengan agama kita? Ya sama aja dong. Ngapain mesti milih Islam? Ngapain mesti milih agama lain gitu misalnya. Jadi pemikiran-pemikiran semacam itu bermunculan. Kemudian ada lagi yang belakangan, bahwa kalau semua orang sudah mengakui bahwa Allah itu ada dan Allah kemudian yang menciptakan segala-galanya, berarti dia sudah beriman. Beriman itu ya berhak untuk mendapatkan surga. Apapun jenis agamanya. Sebenarnya agak-agak mirip. Sehingga tak perlu kita terlalu dalam untuk mengenal Tuhan. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan menciptakan alam, itu sudah jelas kata dia. Sudah jelas bakal masuk surga. Apapun agamanya. Baik, kita singkirkan soal agama. Tapi kita mau membicarakan tentang keyakinan dia semacam ini, bahwa kalau sudah percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini, itu kategori orang beriman dan bakal masuk surga, terlalu kecil atau terlalu ringan. Sehingga orang yang bahkan mungkin yang belum dewasa pun bisa mengucapkan hal yang sama. Nah, dalam Islam tidak cukup sebatas itu. Kita mesti tahu Tuhan yang mana yang dimaksud. Allah yang mana yang dimaksud yang menciptakan langit dan bumi itu? Allah yang mana yang dimaksud yang menciptakan alam? Sehingga kita tidak salah sasaran saat menyembahnya. Maka disitulah diajarkan ilmu-ilmu tauhid misalnya. Untuk kemudian menjelaskan tentang sifat-sifat Allah agar kenal siapa Tuhan yang dimaksud. Sebab kalau hanya sebatas Tuhan selesai, jadi banyaklah yang mengklaim Tuhannya apa. Bisa jadi Tuhannya patung, batu, dan macam-macam. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami, rahimakumullah. Jadi itu yang kedua, bahwa orang-orang atau manusia ini sebenarnya fisiknya sudah Allah berikan secara ideal penciptaannya. Kita punya semua fasilitas untuk diandalkan melaksanakan semua ibadah yang Allah wajibkan. Tapi kemudian karena tak mau beriman dan beramal soleh, fi asfala safilin, dia akan dikembalikan kepada tempat yang paling rendah. Tafsirnya maknanya adalah neraka. Jadi obatnya amanu wa amilus solihat. Kalau kita korelasikan antara dua penafsiran, berarti beriman dan beramal soleh tidak mesti nunggu tua dulu, melainkan waktu muda sudah dijalankan. Apalagi didukung dengan komentar-komentar para ulama dulu. Misalnya Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan bahwa yang pertama kali diwajibkan bagi umat Islam yang baru dewasa ya usia 15 tahun, mukallaf, adalah mengenai tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru mempelajari tentang sifat Allah, mengenal Allah itu tidak menunggu tua. Bahkan di mana awal dia dewasa, disitulah kewajiban untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya apa? Bila mana sudah percaya kepada keberadaan Allah, percaya kepada Allah, berikutnya kepercayaan itu akan diimplementasikan, ditunjukkan lewat ibadah-ibadah kepada Allah, melaksanakan atau menjalankan perintah-perintahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bapak Ibu hadirin, orang-orang tua kami yang kami hormati, rahimakumullah. Yang kita bahas pada malam hari ini hanya itu saja, yaitu dua ayat. Bismillah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, 3 ayatnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ada dua penafsiran. Yang pertama, Allah ciptakan kita dengan fisik yang kuat, kondisi kekuatan atau kemampuan yang maksimal, kemudian penciptaan yang ideal, kemudian berikutnya akan hilang itu semua. Asfala safilin maknanya lemah, seperti anak-anak kembali. Akan tetapi, walaupun dengan kelemahan kita, kuantitas ibadah berkurang, tapi tetap dinilai sesuai dengan kualitas yang pernah kita amalkan waktu masih kuat. Yang kedua, makna asfala safilin itu adalah kembali diletakkan di neraka nanti akhirnya, kecuali bila mana beriman kepada Allah dan beramal saleh. Orang-orang semacam ini insya Allah tidak dikembalikan atau tidak diletakkan ke dalam neraka. Kalau kita simpulkan, kita korelasikan tadi bahwa beriman dan beramal saleh itu tidak menunggu tua, melainkan dari waktu muda
Bahkan di awal kita dewasa sudah semestinya mempelajari tentang tauhid, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjalankan semua perintah-perintahnya. Bila mana nanti tua tak sanggup lagi maksimal seperti waktu masih muda, pahalanya tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materinya cukup sampai di situ. Mungkin berikutnya kita akan ngobrol atau diskusi apakah berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini atau yang lain, Pak. Kalau tidak salah kemarin tuh ada yang nanggung bulan yang lalu ya Pak ya, yang ada bertanya terkait dengan bagaimana Menteri Agama berupaya untuk membuat Al-Quran berbagai macam bahasa kalau tak salah ya Pak ya. Kemarin itu sebelum selesai kita pengajian tuh ada yang bertanya di penghujung. Sebenarnya bukan bertanya itu, pengen diskusi lebih dalam. Menteri Agama yang semacam apa itu kan seolah-olah begitu tuh. Kok mau membuat Al-Quran dengan berbagai macam bahasa daerah gitu ya. Tapi satu sisi begitu selesai dari sini di mobil saya searching karena informasi itu sebenarnya saya belum tahu Pak. Informasinya saya searching bukan Qurannya tapi terjemahannya gitu ya. Terjemahannya itu mau dialih bahasakan kepada bahasa-bahasa daerah. Itu ya tak masalah karena supaya lebih dipahami oleh masing-masing daerah gitu. Alih bahasa saja bukan Al-Qur'annya. Yang lain Pak kira-kira apa yang perlu kita diskusikan? Mau kadang-kadang memang judul berita ini kita wallahu alam ya kan Pak. Maka saya heran juga kenapa tak heboh gitu kan? Kenapa tak heboh nih mau dibuat ke bahasa ayat terjemahannya rupanya Pak gitu kan. Dan tanggapan dari generasi-generasi kita itu welcome terhadap pemikiran semacam itu Pak. Sebab tidak perlu berpikir panjang-panjang, berpikir dalam-dalam. Akhirnya sangat tertarik atau sangat manjurlah pemikiran-pemikiran yang semacam itu. Sebab tak mau repot. Jadi sebenarnya itu tadi di kitanya juga nanti Pak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dulu antusias orang untuk menasehati yang salah ada. Sekarang ini kan berkurang. Kau-kaulah di situ, buatlah suka-sukamu. Tak ada yang berani protes. Enggak ada yang mau nasehatin. Ya entah seperti apa modelnya, wallahu alam juga zaman memang udah seperti itu nampaknya masing-masing. Jadi mungkin salah satu mengantisipasinya kita agak cerewet soal itu. Agak cerewet dia. Mau mengutarakannya, mau menyampaikannya. Tapi memang agak repot Pak. Agak untuk memulainya itu harus butuh keberanian yang kuat. Karena lawan kita kadang-kala bukan objeknya, tapi orang yang sebelahnya. Belakangan ini memang jadi semacam apa ya, sesuatu yang seperti Bapak bilang tuh sesuatu yang mudah untuk viral, sesuatu yang laku di kalangan masyarakat, terutama generasi-generasi muda. Kenapa? Karena memang malas berpikir. Asal udah ada istilah semua baik, wah itu udah keren kali itu. Semua benar, itu udah keren kali itu. Semua baik, semua benar. Kemudian segala sesuatunya kan pasti ada sisi baiknya. Oh, apalagi itu. Semua agama kan pasti mengajarkan kebaikan. Ya, model-model semacam inilah ya bahasa-bahasa memang yang tidak layak untuk dijual. Sebab begitu mudah lakunya, akhirnya itu tadi.